Tidak ada kesenjangan antara Israel dan Dewan Perdamaian dalam melanjutkan gencatan senjata di Gaza. Itulah yang dikatakan oleh perwakilan tinggi untuk Gaza, Nikolai Mladenov, kepada saya selama kunjungannya ke Israel. Tantangan besar masih tetap ada, terutama ketika berbicara tentang perlucutan senjata penuh Hamas. Berikut adalah wawancara lengkap kami yang hanya bisa Anda temukan di sini, di i24 News. Perwakilan tinggi untuk Gaza dari Dewan Perdamaian, Nikolai Mladenov, terima kasih telah bersama kami di studio i24 News hari ini. Senang berada di sini. Saya ingin memulai dengan gambaran umum saat kita mulai tentang bagaimana status gencatan senjata di Gaza saat ini. Sejauh mana kemajuan menuju fase kedua? Ya, gencatan senjata masih bertahan. Saya pikir itu sangat penting, karena dengan banyaknya masalah, tentu saja setiap hari kita menghadapi pelanggaran gencatan senjata yang terus-menerus harus kita awasi dan kita cari cara untuk menguranginya. Tapi gencatan senjata masih bertahan. Saya pikir itu bagian yang penting, baik untuk warga Palestina maupun untuk warga Israel. Sayangnya, ini hanya gencatan senjata. Ini bukan akhir dari perang. Ini tidak memberikan prospek di mana Gaza bisa berkembang kembali, atau komunitas Israel di dekat perimeter bisa hidup dalam damai dan aman. Mengetahui bahwa tidak akan ada lagi ancaman seperti serangan 7 Oktober atau ancaman lain yang berasal dari Gaza. Penting bahwa hal itu tetap terjaga, tapi juga sangat penting bahwa sekarang kita melanjutkan ke pelaksanaan penuh dari rencana 20 poin tersebut. Dan saya tidak ingin mengatakan fase 1 atau fase 2, karena rencananya hanya 1. Dan rencana tersebut berisi 20 poin yang semuanya harus dilaksanakan. Premis utamanya adalah bahwa Gaza tidak akan diperintah oleh Hamas. Bahwa semua senjata akan dikumpulkan dan ditempatkan di bawah satu otoritas transisi Palestina. Bahwa jalur Gaza akan dideradikalisasi dan tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel. Namun pada akhirnya, hal ini juga akan menciptakan fondasi untuk menyatukan kembali Gaza dan tepi barat di bawah otoritas Palestina yang telah direformasi, serta berpotensi membuka peluang bagi solusi politik atas permasalahan Palestina. Ini adalah elemen-elemen penting yang semuanya harus berjalan agar kita bisa beralih dari gencatan senjata yang hanya menghentikan pertempuran. Menuju kondisi di mana Gaza dapat dibangun kembali atau dibangun dari awal, dikembangkan, dan di mana masyarakat benar-benar bisa menjalani kehidupan yang normal. Karena saat ini, mereka tidak memiliki kehidupan yang normal. Saat berada di Israel, Anda bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang pertemuan itu Anda gambarkan sebagai positif dan substantif. Tapi secara spesifik, apa yang disetujui Israel dalam pertemuan Anda yang terakhir? Nah, sangat penting untuk bertemu sekarang dengan Perdana Menteri dan timnya, serta mendiskusikan implementasi rencana tersebut. Dan bukan hanya apa yang telah Israel sepakati dalam rencana ini, tetapi juga apa saja syarat untuk melanjutkan ke implementasi penuh dari semua komitmen dalam rencana tersebut. Dan Anda tahu, jelas, dalam protokol kemanusiaan yang dilampirkan pada gencatan senjata, Israel telah menyepakati sejumlah komitmen untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan agar barang-barang bisa masuk ke Gaza. Semua hal ini harus ditegakkan dan harus dijalankan. Tapi bukan hanya itu saja. Ini juga berlaku untuk semua pertanyaan yang masih terbuka terkait penerahan pasukan stabilisasi internasional. Sangat-sangat penting. Kita membutuhkan koordinasi yang baik dengan Israel untuk memulai proses mempersiapkan inti dari pasukan polisi Palestina di masa depan yang akan mampu mengamankan situasi di lapangan. Kita perlu melakukan koordinasi antara Dewan Perdamaian dan Israel terkait banyak aktivitas yang perlu dilakukan di wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh IDF di Gaza. Untuk menyelesaikan proses pengangkatan sisa-sisa terowongan atau tempat penyimpanan senjata yang ada di sana, yang berpotensi meledak atau menimbulkan ancaman. Maksud saya, masih banyak masalah operasional yang perlu kita selesaikan dengan Israel. Dan pertemuan kemarin itu sangat baik. Saya rasa tidak ada perbedaan antara Dewan Perdamaian dan Israel dalam hal tantangan keamanan yang akan dihadapi di Gaza. Dan hubungan itu memang ada. Dan memang kita benar-benar harus membahas beberapa detail operasional tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Saya rasa itu sangat produktif. Apakah masih ada perbedaan yang tersisa antara Dewan Perdamaian dan Israel ke depannya? Tidak ada perbedaan. Ini hanya soal koordinasi dan benar-benar memastikan bahwa kita semua sepakat mengenai.
on what is Apa saja langkah-langkah yang sekarang perlu dilakukan? Dan sebenarnya langkah krusial sekarang adalah bagaimana memastikan bahwa senjata di Gaza berada di bawah kendali Otoritas Transisi Palestina, Komite Nasional, dan bagaimana Komite Nasional dapat menjalankan tanggung jawabnya di Gaza. Ini adalah dua tantangan langsung berikutnya yang akan memungkinkan kita untuk bergerak ke tahap di mana rekonstruksi di Gaza menjadi mungkin. IDF dapat mundur ke perimeter dan situasinya dapat dinormalisasi sejauh mungkin. Karena Dewan Perdamaian memiliki komitmen pendanaan yang sangat signifikan dari negara-negara Teluk. Dan mereka berkomitmen untuk membantu kami dan proyek ini di Gaza. Tapi hanya setelah Hamas dilucuti senjatanya. Ya, setelah kondisi di Gaza memungkinkan sehingga Anda bisa menjamin tidak akan kembali terjadi perang maupun pertempuran, dan itu secara efektif berarti pemerintahan baru dan pelucutan senjata di Gaza. Tidak ada donor baik dari Teluk, Eropa, atau dari manapun yang bersedia mengucurkan dana karena tahu bahwa situasinya bisa dengan cepat memburuk dan apapun yang mereka investasikan bisa hancur. Kita sudah mengalami siklus ini di Gaza beberapa kali sampai sekarang. Dan saya pikir yang kita semua harapkan adalah benar-benar keluar dari siklus ini dengan cara yang baik, baik untuk warga Palestina maupun warga Israel. Jadi mengenai masalah senjata, siapa yang menegakkan perlucutan senjata Hamas? Apakah Dewan Perdamaian? Apakah Israel, Mesir, atau Amerika Serikat? Siapa sebenarnya yang masuk dan memastikan bahawa Hamas benar-benar menyerahkan semua senjata ini? Nah, itu adalah salah satu elemen kunci saat ini yang perlu kita selesaikan. Dan itu bukan hanya soal menyetujui prinsip-prinsipnya. Itu tidak cukup. Kita perlu menyepakati mekanisme verifikasi untuk komitmen dari semua pihak. Bukan hanya soal gencatan senjata, tapi juga soal pelucutan senjata. Verifikasi, konfirmasi atas apa yang sedang dilakukan, dan memastikan bahwa itu dilakukan dengan cara yang apa istilahnya, yang bertanggung jawab. Karena kita akan berurusan dengan senjata yang memang berisiko dengan sendirinya. Dan itu membutuhkan keahlian militer, membutuhkan keahlian dari kalangan sipil, dan yang paling penting membutuhkan verifikasi. Dan itu membutuhkan kemampuan untuk menerapkan mekanisme yang sekarang telah kita kembangkan. Bersama dengan para penjamin gencatan senjata, Amerika Serikat, Qatar, Turki, dan Mesir, kami sedang membahas mekanisme verifikasi, bagaimana proses-proses ini berlangsung. Dan yang ingin saya lihat sebenarnya adalah mekanisme itu diterapkan tidak hanya pada persoalan senjata, tetapi juga pada seluruh proses transisi pemerintahan di jalur Gaza. Karena mengatakan bahwa komite harus mengambil alih tanggung jawab itu satu hal. Tetapi menerapkannya di wilayah yang telah diperintah oleh Hamas selama lebih dari 20 tahun adalah hal yang berbeda. Dengan semua tantangan dan masalah masa lalu yang ada, yang perlu ditangani dengan cara yang benar-benar mampu memberikan layanan kepada masyarakat. Anda mampu memenuhi kebutuhan dasar, bukan hanya kebutuhan kemanusiaan, tetapi juga kebutuhan pembangunan penduduk, dan melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab, serta tidak menimbulkan masalah keamanan. Dan bagaimana jika Hamas menolak kerangka gencatan senjata dan perlucutan senjata ini? Apakah Dewan Perdamaian memiliki rencana cadangan atau apakah gencatan senjata itu benar-benar gagal? Ya, kami punya rencana. Kami tidak menyebutnya rencana A, B, atau C. Kami punya rencana untuk melangkah maju. Dan salah satu aspek dari bagaimana rencana itu akan dijalankan tergantung pada apakah kami dapat mencapai kesepakatan dengan Hamas mengenai peta jalan menuju perlucutan senjata. Dan itu dimulai pada bulan Desember tahun lalu ketika para penjamin Mesir, Turki, Qatar, dan Amerika Serikat bertemu dan mengembangkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan hal ini. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijabarkan secara rinci. Kami telah melakukan diskusi yang sangat-sangat rinci untuk melihat bagaimana hal ini dapat dioperasionalkan dengan cara yang sesuai dengan komitmen Hamas dan Israel. Mekanisme verifikasi. Dan itu memungkinkan proses berjalan maju dengan cara yang benar-benar mendukung gagasan bahwa rekonstruksi dapat terjadi secara berkelanjutan untuk masyarakat. Saat pelucutan senjata berlangsung dan IDF mundur ke perimeter, itu dikembangkan dalam sebuah rencana yang sangat rinci. Rencana itu telah didiskusikan dengan Hamas di Kairo beberapa kali. Kami sempat bolak-balik bertukar ide dan komentar.
Lalu kami menyerahkan kepada mereka versi kedua dari rencana ini yang membahas prinsip-prinsip pelaksanaan dan peta jalan pelaksanaan secara rinci. Dan sekarang kami berada pada tahap di mana kami perlu melihat apakah faksi-faksi Palestina akan menerima prinsip-prinsip ini dan benar-benar menerima peta jalan ini. Ini tidak hanya berlaku untuk Hamas. Ini tidak hanya berlaku untuk faksi-faksi di Gaza, tetapi untuk semua entitas yang mengendalikan senjata dan militan atau milisi di jalur Gaza. Karena premis dari rencana ini, dan ini adalah satu hal yang tidak akan kami kompromikan, adalah harus ada satu otoritas transisi Palestina yang bersifat teknokratis, tidak berpolitik, yang mengendalikan jalur Gaza. Ada satu sistem hukum dan ada satu kendali atas senjata di Gaza. Ini adalah 3 prinsip dasar yang kita semua sepakati. Sekarang, menurut saya, dari sudut pandang Dewan Perdamaian, kita perlu memastikan bahwa apapun yang terjadi dalam negosiasi dengan Hamas, pada dasarnya kita bisa kembali ke mitra-mitra kita di dalam BOP, ke para donor, ke mitra regional, ke Israel, ke Mesir, dan benar-benar menyepakati bagaimana kita melangkah maju dalam semua aspek ini. Karena pada akhirnya rekonstruksi di Gaza tidak bisa terjadi tanpa pelucutan senjata. Dan itu secara efektif membutuhkan proses tersebut dilakukan dengan cara yang disepakati oleh semua entitas. Atau dengan cara yang benar-benar memastikan keselamatan dan keamanan orang-orang di Gaza dan Israel. Tapi jelas mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama dari yang diharapkan. Seberapa independen Dewan Perdamaian beroperasi saat ini? Apakah Anda membentuk proses ini atau secara efektif menjalankan rencana Washington? Ya, hanya ada satu rencana, yaitu rencana 20 poin. Saya tidak akan menyebutnya sebagai rencana Washington. Memang benar, rencana itu dimulai oleh Presiden Trump. Itu adalah usulan beliau yang membawa semua pihak ke meja perundingan. Beliau tidak hanya mengajak negara-negara Arab, tetapi juga sejumlah negara Islam untuk mendukungnya. Kemudian rencana itu dibawa ke Dewan Keamanan, disetujui dalam sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi sekarang pada dasarnya itu adalah rencana komunitas internasional. Dan yang telah kita lihat dengan sangat jelas selama beberapa minggu terakhir, bahwa bukan hanya Amerika Serikat, para mediator, atau negara-negara di kawasan yang berkomitmen pada rencana ini. Ini mencakup semua negara yang kami ajak bicara di Eropa maupun di luar Eropa. Dan semua orang datang kepada kami, apakah mereka bagian dari Dewan Perdamaian atau tidak, untuk bertanya bagaimana kami dapat mendukung pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang pada dasarnya adalah rencana tersebut. Jadi inilah kerangka kerja internasional yang perlu diterapkan. Dan kerangka kerja itu sangat jelas tentang apa yang dibutuhkan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, dan apa tujuan akhir dari rencana tersebut. Jadi saya pikir kita sudah memiliki semua elemen ini. Semua negosiasi tentang bagaimana elemen-elemen ini digabungkan sudah dilakukan di masa lalu. Dan sekarang kita berada pada tahap di mana kita tidak sedang membicarakan untuk menegosiasikan ulang atau menegosiasikan elemen-elemen baru, tetapi kita benar-benar perlu melihat peta jalan untuk pelaksanaan seluruh kerangka kerja tersebut. Itulah posisi kita sekarang. Dan untuk hal ini, kita jelas membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Dan yang sangat penting, saya ingin mengatakan, Israel jelas merupakan mitra yang sangat penting dalam hal ini. Begitu juga dengan Mesir. Begitu juga rekan-rekan kami dari Turki dan Qatar, serta Amerika Serikat dalam kelompok mediator dan penjamin. Tapi begitu juga dengan wilayah lainnya. Karena saya pikir wilayah lainnya sangat memahami bahwa Anda tahu, agar masalah Palestina bisa diselesaikan berdasarkan negosiasi damai. Secara politik, perlu ada kondisi di mana Gaza tidak lagi berada di bawah kendali organisasi militan. Gaza berada di bawah kendali otoritas transisi yang sah dan diakui. Otoritas itu juga bekerja sama dengan warga Palestina dan tepi barat, memastikan bahwa, Anda tahu, ada reformasi yang sedang berlangsung di Ramallah yang sangat diperlukan. Itu juga termasuk dalam rencana 20 poin. Dan ini dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan tantangan keamanan baru maupun meningkatkan risiko perang.
Wilayah ini, dan saya yakin ini bukan berita baru bagi Anda, wilayah ini, rakyat Israel, rakyat Palestina, dan semua orang di sini sudah lebih dari cukup mengalami kekerasan. Jadi jika kita mundur dari rencana ini sekarang, kita hanya akan meningkatkan risiko kekerasan itu terjadi lagi. Dan saya tentu berharap tidak ada yang ingin menempuh jalan itu. Anda menyebutkan soal penyerahan senjata, baik senjata berat maupun ringan. Tapi bagaimana dengan terowongan dan benar-benar melakukan demilitarisasi jalur Gaza, baik di sisi yang dikendalikan IDF maupun sisi yang dikendalikan Hamas? Jadi ketika kita berbicara tentang senjata, yang kita maksud sebenarnya adalah seluruh spektrum senjata berat beserta infrastruktur yang menyertainya dan juga senjata ringan yang berada di bawah kendali faksi-faksi. Ada pemahaman yang sangat rinci tentang apa saja implikasinya. Dan itulah bagian dari tantangannya, karena ini adalah proses yang sangat-sangat rumit. Dan ini bukan sesuatu yang akan terjadi dalam semalam. Tapi begitu dimulai, orang-orang harus melihat manfaatnya. Dan manfaat bagi mereka tidak boleh sebatas membangun kembali apa yang telah hancur. Karena Gaza bukanlah surga sebelum 7 Oktober. Dan jika kita hanya melihat, misalnya, bangunan apapun yang hancur, kita hanya akan membangunnya kembali. Kita tidak akan bisa melangkah jauh. Yang perlu dilakukan sebenarnya adalah cara yang jauh lebih ambisius untuk menghadapi tantangan yang dihadapi orang-orang di sana, baik dari segi perumahan, peluang ekonomi, akses, kemampuan untuk benar-benar berbisnis secara bermakna dan normal, bepergian, dan menormalkan kehidupan mereka. Dan itu membutuhkan rekonstruksi. Itu membutuhkan sistem baru untuk seluruh rantai pasokan barang dan jasa yang masuk ke Gaza. Karena yang terjadi sekarang adalah, dan itu tentu saja demi alasan keamanan, Israel mengontrol barang-barang yang masuk ke Gaza, barang-barang dengan penggunaan ganda, dan sebagainya. Tapi begitu barang-barang itu masuk, apapun yang masuk ke jalur Gaza tidak benar-benar sampai ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkannya. Dan sebagian orang memiliki akses ke barang-barang, sebagian lagi tidak. Dan sistem ini benar-benar rusak. Dan semua orang mengerti bahwa sistem ini rusak. Jadi kita membutuhkan sistem yang benar-benar baru, yang memungkinkan normalisasi, produksi, perdagangan, dan sebagainya. Semua itu tidak bisa terjadi sampai masalah pelucutan senjata, sampai masalah pemerintahan Gaza diselesaikan. Dan sampai Anda benar-benar dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan. Orang-orang bisa menjalani kehidupan normal. Saya rasa itu tujuan sederhana dari semua ini, yaitu agar orang-orang bisa menjalani kehidupan normal. Sehingga kemudian Anda dapat memungkinkan para pemimpin politik di kedua belah pihak untuk kembali mencari pengaturan jangka panjang yang cocok untuk Gaza, untuk warga Palestina, dan untuk Israel. Apakah perang dengan Iran memengaruhi proses perdamaian ini sama sekali? Tentu saja berpengaruh. Menurut saya, itu salah. Beberapa orang mengatakan bahwa proses ini harus ditunda. Kita harus menunggu untuk melihat apa yang terjadi di Iran, apa yang terjadi di Lebanon, dan sebagainya. Tapi itu adalah cara pandang yang sangat-sangat salah. Karena di balik pernyataan seperti itu, terdapat banyak ketidakbertanggungjawaban, kurangnya pengakuan terhadap kesulitan yang dialami 2 juta orang. Didesak ke dalam kurang dari 50% wilayah jalur Gaza tanpa perumahan yang memadai, tanpa air yang cukup, dan semua masalah yang ada. Dan untuk sekadar berkata, ya Anda tahu, karena gambaran geopolitik global di seluruh dunia, kita harus membiarkan hidup mereka tertunda selama entah berapa bulan lagi. Itu bukan hanya tidak adil, tapi juga menciptakan masalah baru. Jadi siapapun yang mengatakan itu, dan yang percaya bahwa itulah situasi yang harus kita hadapi, sebenarnya justru bertentangan. Bukan hanya kata-katanya, tapi juga semangat dari resolusi dan rencana 20 poin itu.
Kamu tidak bisa menderadikalisasi Gaza. Kamu tidak bisa melucuti senjata di Gaza. Kamu tidak bisa membangun sistem pemerintahan transisi yang baru tanpa bergerak cepat. Semakin lama kamu menundanya, semakin banyak orang yang menjadi putus asa, marah, dan semakin rentan terhadap ideologi radikal dan radikalisasi. Dan semakin jauh kamu bergerak dari kemungkinan, bukan hanya membicarakan apakah kita mempertahankan gencatan senjata, apakah itu masih berlaku, tetapi benar-benar mencari solusi jangka panjang bagi mereka, di mana mereka benar-benar bisa mulai merencanakan hidup mereka sedikit lebih baik daripada sekarang. Apakah Anda sendiri berencana untuk mengunjungi Gaza dalam waktu dekat? Ya, saya akan, tapi itu benar-benar tergantung. Maksud saya, prioritas saya sekarang adalah memastikan bahwa semua kerangka kerja ini sudah disiapkan agar berjalan dengan baik. Karena saya tidak ingin hanya datang ke sana untuk berfoto saja. Saya sudah berkali-kali ke Gaza. Saya berbicara dengan orang-orang di Gaza hampir setiap minggu. Saya bahkan tidak perlu difoto di Gaza. Saya perlu memastikan bahwa semua kondisi sudah selaras. Agar Komite Nasional untuk Administrasi Gaza mulai memikul tanggung jawab di jalur Gaza. Dan untuk kemajuan ke arah yang tepat dalam isu pelucutan senjata. Karena yang saya khawatirkan adalah jika itu tidak ada, di situasi yang telanjur kita hadapi akan menjadi jauh lebih sulit untuk diubah. Dan kenyataan itu tidak baik untuk siapapun. Itu tidak baik untuk warga Palestina yang akan terus hidup di bawah kendali Hamas di Gaza. Itu juga tidak baik untuk Israel dalam jangka panjang. Karena mungkin saat ini situasi Gaza tidak menjadi sorotan berita, tetapi situasi itu sangat mudah meledak kembali. Perwakilan tinggi untuk Gaza, Nikolai Mladenov, terima kasih banyak telah berbagi wawasan Anda di I24 News hari ini. Terima kasih.